Salam saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan pesan Romo Eko Wahyu SC untuk yang jarang berdoa. Selamat mendengarkan. Lalu untuk apa berdoa? Mari kita lihat slide-nya. Tadi kita bicara kecewa kepada Allah. Saya 25 tahun di rumah retret paling sedih kalau ada anak-anak yang nangis kepada saya cerita, Romo, papa mama saya, apalagi papa aktif di gereja, aktif, rajin ke gereja. Tetapi Romo kalau sudah di rumah, dia selalu menghajar aku, nyakitin aku. Percuma papa berdoa, Romo. Kalau udah marah, kesetanan dia. Jadi saudara-saudariku, seringkali sedih. Ada orang aktif yang ke gereja, berdoanya bagus-bagus, tetapi menyakiti orang lain pun rajin. Aneh. Ini yang membuat anak muda sering berkata, terus ngapain aktif ke gereja kalau hidupnya seperti itu? Untuk apa ke gereja kalau masih suka marah-marah, suka berbohong, suka mengkhianati? Ngapain? Jadi rupanya anak muda pun mulai bertanya, doa dengan kehidupan harusnya lurus, sama. Tapi bukan berarti begini, karena ada anak SMP pernah tanya, Romo itu berdoa tidak? Ya berdoa tiap hari, ya harus, kami punya kewajiban. Romo, kalau Romo rajin berdoa, lihat perempuan yang seksi. Saya pernah sekolah di Filipina, orang Filipina itu kalau pakai baju, yang ini turun, yang ini naik. Di gereja duduknya di depan, Tuhan bersamamu. Ayo, Tuhannya putih-putih gitu ya. Apakah Romo kalau melihat seperti itu tergoda atau tidak? Tergoda. Kalau ada Romo yang melihat seperti itu tidak tergoda, Romonya sakit. Lebih sakit. Lalu kalau Romo tergoda bagaimana? Ya saya hanya berkata, Tuhan ampunilah aku, orang berdosa ini. Jadi teman-teman ingat, doa dan kehidupan seperti apa? Seringkali kita kecewa dengan doa, maka mari kita lihat. Kalau kita kecewa dengan doa, apakah kalau dengan demikian kita tidak berdoa saja? Kesimpulannya, no. Lihat, apa yang dikatakan Yesus? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seseorang darimu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lihat, minta dapat, minta diberi, cari dapat, ketuk dibuka. Hebat banget. Ini Yesus ngomong seperti itu jelas banget. Lalu ada yang bertanya, Romo, Tuhan kan maha tahu. Tuhan kan tahu keinginan kita, kebutuhan kita, apa yang kita cari. Lalu ngapain masih harus ngomong kepada Tuhan?
Kenapa saya harus masih berbicara pada Tuhan? Kan namanya Tuhan Maha Tahu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu butuh mendengarkan kita. Walaupun dia tahu, tapi Tuhan butuh mendengarkan. Pernah enggak kita lihat dalam Injil, Yesus membuat mujizat iseng. Dia lihat yang buta, ngelihat kamu. Dia lihat yang jalan. Dia lihat yang yang sakit kusta sembuh. Tidak ada. Yesus tidak pernah membuat mujizat iseng sambil jalan. Yang miskin jadi kaya. Yang buta ngelihat. Yang jelek tetap jelek. Gitu tidak. Yesus membuat mujizat, selalu mujizat itu didahului dengan apa? Seruan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Jadi setiap mujizat selalu diawali dengan sebuah apa? Permohonan. Selalu diawali dengan apa? Permintaan. Maka Yesus selalu setelah mujizat dibuat, apa yang dikatakan oleh Yesus? Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu. Jadi orang itu berseru karena apa? Karena percaya, karena beriman. Maka di dalam doa, di dalam permintaan harus ada iman, harus ada kepercayaan. Kalau kita lihat Katekismus Gereja Katolik artikel 2559 mengatakan apa? Doa adalah mengangkat jiwa kepada Tuhan atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Lihat, mengangkat jiwa. Artinya apa jiwa itu? Pikiran, perasaan, dan kehendak saya. Keinginan saya. Saya berikan pada Tuhan. Tuhan, saya kesel. Lihat suami saya makin lama makin jelek. Lalu para suami pun tidak kalah berdoanya. Tuhan, lihat istriku makin membesar Tuhan. Sudah tidak jelas bentuknya. Antara gentong. Perasaan. Ada juga keinginan. Tuhan, tolong. Saya ingin menjadi seorang suster. Saya ingin hidup supaya membahagiakan orang tuaku. Nah, ini doa. Mengangkat jiwa. Mengangkat pikiran. Mengangkat perasaan. Mengangkat keinginan. Demi apa? Hal yang baik. Nah itu. Demi hal yang baik. Jadi kalau mendoakan itu, Tuhan, kok tetanggaku warungnya kok makin laku ya? Semoga dalam nama Yesus besok tidak laku. Tidak ada. Tidak. Doa itu demi hal yang baik. Tidak ada doa demi hal yang jelek. Tidak. Demi hal yang baik. Jadi kalau demi hal yang jelek itu bukan doa. Itu apa? Disebutnya kutukan. Mengutuk. Tapi kalau saya mengungkapkan kepada Tuhan, doa itu pasti tujuannya untuk hal yang baik. Nah, doa itu dipanjatkan kepada Tuhan ada dasarnya. Apakah berdasarkan dari hati yang sombong atau justru dari kerendahan hati? Ingat doa orang Farisi, Tuhan, saya sudah banyak berbuat baik. Saya sudah banyak berdoa. Saya sudah banyak berpuasa. Apalagi yang kurang?
Sedangkan pemungut cukai itu berdoa sambil memukul-mukul dadanya. Aku berdosa, aku berdosa. Siapa yang berkenan kepada Tuhan? Pemungut cukai. Maka perayaan Ekaristi selalu dimulai dengan kalimat apa? Tuhan kasihanilah kami. Itu. Ekaristi selalu diawali oleh berapa? Saya berdosa, saya berdosa. Ditambah jadi 3 kali sekarang. Karena 2 kali nggak sadar-sadar. Ingat, saya berdosa gitu. Karena ada seorang istri misal dengan suaminya dalam Ekaristi selalu berkata, engkau berdosa, engkau berdosa, engkau sungguh berdosa. Jadi di dalam doa tidak pernah doa dimulai dengan menyalah-nyalahkan orang lain. Doa harus diawali dengan sikap apa? Saya menyesal. Kerendahan hati. Itu sikap dasar yang berkenan pada Allah. Maka kerendahan hati adalah dasar doa. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Dengan demikian doa merupakan ungkapan hati bahwa saya mengakui kebesaran Tuhan dan saya mengakui keterbatasan saya. Saya nggak mampu.